tentang mitigasi tentang kebakaran dan gempa bumi. Dengan kita beranggotakan Saya Askari Ratman. Saya Anjani Zahra. Sekarang itu Boho. saya Giarun Suryo Margo. Saya Aura Ferdian Hermanto. Lanjut. Lanjut. Halo semuanya, kalian pernah nggak sih kepikiran kalau lagi gempa bumi kita ngapain ya? Nah, masih banyak nih orang yang masih panik ketika terjadinya gempa karena belum bisa menyelamatkan diri dengan benar. Nah, maka dari itu hari ini kita akan membahas tentang mitigasi gempa bumi. Mitigasi gempa bumi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan oleh gempa bumi. Nah, mitigasi ini penting supaya kita bisa menyelamatkan diri sendiri dan juga orang di sekitar kita. Nah, mitigasi dapat dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadinya gempa bumi. Sebelum gempa terjadi, kita harus mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Selain itu, kita juga bisa menyiapkan tas siaga bencana yang berisi makanan, air minum, obat-obatan, dan hal penting lainnya. Tenang, jangan panik. Jika berada di dalam ruangan, lakukan drop, cover, and hold on. Merunduk, berlindung di bawah meja yang kokoh, lalu berpegangan sampai guncangan berhenti. Setelah gempa berhenti, segera keluar menuju tempat yang aman, dan jangan kembali ke bangunan yang rusak sebelum dinyatakan aman oleh petugas. Nah, jika berada di luar ruangan, segeralah menuju tempat terbuka dan jauhi bangunan, pohon, serta tiang listrik. Jadi, mitigasi bencana gempa itu sangat penting untuk mengurangi resiko bencana gempa. Dengan persiapan yang baik, kita dapat melindungi diri dan juga orang lain. Tetap waspada, tetap tenang, dan jangan lupa selalu siap menghadapi bencana. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang mitigasi dari bencana kebakaran. Kebakaran bisa terjadi kapan saja, baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat kerja. Karena itu, kita harus tahu cara mencegah dan menghadapi kebakaran dengan benar. Menurut kalian, apa aja sih yang bisa menyebabkan kebakaran? Salah satunya adalah korsleting listrik akibat penggunaan stop kontak yang berlebihan. Selain itu, kompor yang lupa dimatikan juga bisa memicu kebakaran. Jadi, kita harus selalu memeriksa peralatan listrik dan memastikan kompor yang sudah dimatikan setelah digunakan. Benar sekali, kita juga harus menjauhkan benda-benda yang mudah terbakar dari sumber panas. Dengan begitu, resiko kebakaran dapat dikurangi. Teman-teman, ada kebakaran. Apa yang harus kita lakukan? Tenang. Yang pertama, jangan panik, tetap tenang agar bisa berpikir dengan jelas. Lalu, segera keluar melalui jalur evakuasi yang aman. Apakah boleh pakai lift? Tidak boleh, kalau kebakaran kita sebaiknya menggunakan tangga darurat. Jika ada banyak asap, bergeraklah dengan posisi merunduk atau merangkak agar tidak terlalu banyak menghirup asap. Mitigasi kebakaran dimulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, dan tindakan yang tepat saat keadaan darurat. Ingat, jangan panik dan selalu ikuti protokol dari prosedur keselamatan. Karena keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.